Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekarang kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya mengerti, tapi tetap melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema We Become Like Who We Worship. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Sesuatu terjadi telah dilakukan oleh Raja Yehuda. Kemudian firman Tuhan datang kepadanya demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Namun karena nasihat firman Tuhan itu tidak digubris oleh Raja Yehuda saat itu, Tuhan membiarkan kehancuran terjadi atas Yehuda. Kemudian inilah yang dikatakan orang tentang Yehuda. Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Coba renungkan sebentar, yang terjadi adalah ketidakadilan dan ketidakbenaran sikap Raja Yehuda dan mungkin rakyatnya juga.
Yang terjadi adalah penindasan dan perlakuan terhadap orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan mereka juga menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat itu. Namun Tuhan menekan Yehuda sampai-sampai dikatakan orang bahwa semua itu oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Dari kebenaran ini, satu perkara yang perlu dan dapat kita pelajari, apabila manusia benar-benar menyembah Tuhan dan sujud kepada satu Tuhan saja, maka pastilah sikap hidupnya akan diwarnai keadilan, kebenaran, dan bukan penindasan atau kejahatan dalam bentuk apapun. Sebaliknya, apabila secara fisik terlihat bahwa manusia itu menyembah Tuhan, namun tindakan dan sikap hidupnya penuh dengan kejahatan dan kelaliman, maka dapatlah dipastikan bahwa sesungguhnya orang tersebut menyembah Allah lain dan beribadah kepadanya. Bukankah Mazmur pasal 135 ayat 15 sampai ayat yang ke-18 berkata, "Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan menjadi sama dan serupa dengan apa dan siapa yang kita sembah." Pagi ini, mari kita periksa hidup kita masing-masing. Sebab apabila hidup kita penuh dengan kejahatan dan ketamakan, maka sesungguhnya bukan Tuhanlah yang kita sembah. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang kembali mengajar dan mengingatkan setiap kami, agar kami berlaku seperti yang Engkau ajarkan kepada setiap kami. Amin. Jesus loves you, and so do I.